Kindo ini ingin memurtadkan temannya. Malah dia yang menjadi mualaf. Simak kisahnya. Aku tinggal di Bintaro. Zaman dulu tuh kayaknya semua aku cobain deh, Ragnarok, Audition, Rohan, RF, Perfect World. Ya, si bangsa-bangsa itulah. Tim sih. Ada tim ya. Memang kita main udah berteman sampai lama, sampai sekarang, sampai detik Sampai ini. sekarang masih ya. Karena dulu start awal main itu SD kelas 6 ya. Tahun Kelas berapa 6 tuh? SD. Kapan ya? Kayaknya 2003 apa 2004 2003 gitu. ya. Pokoknya lagi booming pas itu tuh Ragnarok online. Awas banget, enggak lah. Ragnarok yang baru-baru. Main mah belum belum intens banget lah. Cuman baru-baru nyobain. Cuman karena punya teman yang muslim itu cuman dalam game online. Enggak, karena kan sekolah alhamdulillah emang orang tua tuh ya bisa dibilang berduit lah ya gitu. Jadi sekolah juga internasional gitu kan. Jadi nggak ada, jarang lah di dalam itu yang di dalam sekolah itu walaupun global jarang ya ada yang muslim tuh jarang. Nggak ada. Cuman emang pas itu remaja sih, lebih tepatnya sekitar umur mau masuk kuliah, jadi 17 tahun lah ya, 17 tahun. Dan lagi getol-getolnya gereja juga, Ragnarok yang baru-baru. Main mah belum belum intens banget lah, cuman baru-baru nyobain. Cuman karena punya teman yang muslim itu cuman dalam game online. Enggak, karena kan sekolah alhamdulillah emang orang tua tuh ya bisa dibilang berduit lah ya gitu. Jadi sekolah juga internasional gitu kan. Jadi nggak ada, jarang lah di dalam itu yang di dalam sekolah itu walaupun global jarang ya ada yang muslim tuh jarang. Nggak ada. Cuman emang pas itu remaja sih, lebih tepatnya sekitar umur mau masuk kuliah, jadi 17 tahun lah ya, 17 tahun. Dan lagi getol-getolnya gereja juga, dan lagi getol-getolnya main game online juga. Jadi kerjaan aku tiap hari cuman pulang sekolah, main game, malamnya sama teman gereja, begitu lagi muter-muter gitu aja. Loh, Hobi aja. hobi aja ya. Hobi, dan memang nggak dilarang juga sama orang tua, malah disuplai gitu. Emang agak-agak sebagai orang Cina dulu tuh kata teman-teman aku tuh yang kuliah gagal gitu katanya. Minum ya karena memang hobi ya Mas Ari ya. Oh gitu. Ada perkumpulan anak remaja juga ya Mas Ari ya. Nah, kita itu suka memuji-muji pada yang itu agama kita sebelumnya gitu kan. Terus udah gitu nanti kita suka ngadain, kadang panggil seminggu sekali kita panggil romo gitu untuk ya ikut itulah gitu kan sama anak-anak gitu kan. Kadang dia kasih pencerahan sebulan sekali. Bilang gini doang, kalau bisa dapetin dari agama lain masuk ke kita, nggak ada paksaan ya, cuman kalau aja surginan. Gitu. Untuk anak remaja seumur gitu, pas itu aku tuh merasa udah hebat banget. Dalam arti kata setiap hari ke gereja, akunya aktif kepemudaan kan di situ. Jadi emang suka. Di mana sih tinggalnya? Di Pluit, Muara Karang. Suka bolak-balik aja dan kumpul sama temen sebenarnya. Cuman jadi udah merasa hebat aja gitu, udah merasa keren gitu kan. Dapat omongan kayak gitu, rasanya kan kayaknya di game online tuh banyak Islamnya yang nggak terlalu nggak terlalu dalam gitu ya. Dan pas itu ada kita satu komunitas di dalam game. Ketuanya itu kayaknya aku perhatiin gitu ya. Cuman kerjaannya kerja, main game, tidur, kerja, main game, tidur gitu kan. Nah itu aku targetin. Aku start awal mulainya 2003 mulai main. Akhirnya aku bilang, aku yang nyerang duluan, aku nyerang Islam duluan. Nanya dong soal agama lu nggak apa-apa ya. Tapi kita tetap friend in game. Itu aku lagi main Rohan. Jadi memang game lama yang paling aku mainin saat itu Rohan. Karena di sana menemukan teman-teman yang PW, yang enak, yang memang kayak keluarga sendiri gitu. Dan nggak ada, sebenarnya nggak pernah ada rules di mana sebenarnya kita tidak boleh ngomongin agama satu sama lain. Itu di-create sama si ketua ini gitu. Jadi memang tolerate banget lah. Dan itu aku tanya langsung. Dan saat itu dia nggak tahu aku cewek. Dulu Venerdi nggak ketahuan lah gitu. Pas itu dia kiranya lelaki, terus chatting deket kan gitu ya, teman gitu. Itu jawabannya apa? Nanya, boleh nggak gini? Boleh, tapi nggak usah di publik ya. Dia bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu ya. Terus aku nyerang lah. Kenapa sih yang Islam tuh kayak banyak yang teroris, terus banyak yang kayak FPI. Pas itu kan aku belum ngerti ya. Jadi
Pas itu ormas aku sebut-sebutin deh gitu, pokoknya. Terus udah gitu aku nanya juga masalah nabi gitu kan, segala macam. Ya nggak jauh-jauh lah, yang diserang itu aja, poligami gitu kan. Terus dia bisa jawab semua. Tapi dia juga nggak mau ngalah dong, dia juga nanya balik dong sama aku. Aku bisa jawab. Dengan aku ngerasa sangat pedenya saat itu, aku merasa sangat hebatnya gitu kan, ke gereja tiap hari apa segala. Semua yang dia tanyain ke aku itu tidak ada yang aku pelajari, bukan orang yang belajar gitu. Seperti dia nanya, Tuhannya ada berapa gitu. Terus dia nanya juga, disuruh pakai hijab kenapa lu nggak pakai? Dia bilang gitu. Dan itu aku nggak pernah pelajarin karena nggak diajarin gitu kan. Terus ditanya juga sama dia, nggak boleh makan babi, kenapa makan? Baca juga. Hal-hal kayak gitu lah. Terus dia bilang katanya dalam setahun kita belajar di dalam agama sebelumnya itu nggak pernah jauh dari pembahasan itu lagi setahun diulang itu lagi gitu. Aku nggak bisa jawab, biasa aku Alt F4. Apa tuh? Kalau orang yang main game itu pasti tahu Alt F4 apa, kita matiin game beng, hilang. Searching gitu, benar gak sih kok omongan dia ada gitu. Membuka Bible juga, di rumah kan ada pasti Bible gitu kan. Buka, aku cari gitu. Iya benar ya gitu, ada gitu kan. Kok ini nggak pernah dibahas gitu kan, jadi muncul pertanyaan juga sebenarnya. Tapi itu semua aku keep sampai berapa kali debat itu kan sama dia, jadi kayak debat ya sebenarnya, walaupun cuman ngomongnya mah diskusi gitu kan. Satu topik tuh sehari, misalkan dia nanya ini udah gitu, besoknya lagi aku malah nanya, jadi ini begini gini gitu kok. Ya emang nyatanya ada di situ kan. Kenapa lu sendiri nggak tahu? Itu kan masalah lu, jadi bukan masalah gue, dia bilang gitu. Cuman akhirnya ada kali 4 bulan 5 bulan kita begitu. Terus dia bilang gini, udahlah gue nggak mau perpanjang, gue juga nggak mau ribut sama lu, dia bilang gitu. Lu nonton aja, dia bilang, Zakir Naik sama Ahmad Didat, dia bilang gitu. Nontonin tuh Mas Heru, untuk aku jadi nontonin terus. Dan aku makin setiap nonton otomatis kita ngecek gitu kan, ngecek bener nggak sih, iya nggak sih gitu kan. Dan akhirnya akunya juga jadi menghilang dari game. Kebetulan juga kuliah pas itu kan. Tapi lagi ngulik ya? Lagi ngulik. Jadi selama aku kuliah aku ngulik, sambil belajar sambil ngulik. Ada kali 2 tahun 3 tahun ya bang. Sebenarnya ada satu debat terakhir dia tuh sama aku, diskusi lah ya. Terakhir dia itu yang ngena banget. Dan itu aku marah banget. Makanya dia bilang, udah gue gak mau ribut sama lu gitu. Dia nanya sama aku gini, kenapa lu nyembah berhala? Dia bilang, kenapa lu nyembah berhala? Kan lu gak boleh nyembah berhala gitu kan. Terus marah tuh aku, kenapa lu sebut salib dan patung Maria saat itu gitu kan, kenapa disebut berhala sama lu gitu kan? Lu bisa jamin mukanya sama, dia bilang gitu, sama yang zaman dulu lu yang hidup gitu kan. Terus ya enggak lah, nggak bisa, itu kan cuma penggambaran apa. Terus aku lupa ayatnya apa, tapi di Bible dia kasih tahu ini ada ayat yang menyatakan bahwa nggak boleh menyembah sesuatu yang menyerupai. Dan itu aku kayak di situ tuh bener-bener besoknya Mas Ari, besoknya itu di Muara Karang itu dan di daerah Pluit dan Pik dan sekitarnya, di situ tuh ada 2 gereja besar. Aku datengin dua-duanya, yang satu gereja lama, yang satu gereja baru. Aku datengin dua-duanya, aku liatin mukanya semua satu-satu, patung yang ada di dalam situ, gak ada yang sama. Patung A dan patung A sama gitu ya, A1 dan A2, mukanya kok beda. Di situ aku udah tambah goyah. Dan gak lama dari situ kebetulan mama aku tuh ngajak aku ke ziarah ke Gua Maria yang ada di Salatiga. Enggak, tapi kita ziarah aja gitu, maksudnya ke sana. Kan katanya patungnya bisa nangis gitu kan. Jadi kita ke sana. Dan pas aku lagi doa di sana, memang aku minta, aku ngomong gitu kan, kalau memang ini bukan jalan yang benar buat saya, tunjukin. Kalau ini bukan kebenaran yang sesungguhnya, tunjukin. Entah itu sign-nya apapun. Jadi saat itu mamaku selesai duluan, dia pergi ke pelataran gitu kan, banyak orang yang jualan. Mejanya kayak gini nih, paling lebih kecil lah segini. Terus itu pada jualan pernak-pernik agamis ya gitu kan. Tapi yang jual orang berhijab, warga-warga sekitar. Dan saat itu aku kan belum belum paham bahwa mereka tuh sebenarnya diperbolehkan bertransaksi dengan orang kita gitu yang non muslim gitu kan. Terus mamaku tuh lagi di sana, dia lagi pegang patung kecil, ukurannya segini lah kira-kira 2.
Terus pas aku selesai turun nyamperin, dia nanya ke aku, "Dek, cakepan mana?" Gitu. Terus itu langsung dar, aku langsung meledak. Oke ya, kok ditanya cakepan yang mana? Yang satu mukanya agak Cina, yang satu mukanya agak Arab, dua-duanya satu pakai kerudungan, yang satu bersyari gitu kan. So kayak ini gimana ini milihnya gitu kan. Ini mau ditaruh di kamar kamu, mama mau bikinin altar kecil, dia bilang gitu. Kamu pilih aja yang mana gitu. Bingung nggak Mas Ari? Dengan kondisi kita lagi proses banget gitu ya. Udah matiku. Baru minta sign dong, udah dikasih gitu kan. Makanya itu salah satu faktor yang aku sampai yakin banget aku mau berubah tuh di situ. Dan langsung goyah di situ udah kayak. Tapi aku nggak ujuk-ujuk langsung ke Islam, enggak. Aku juga ke agama Buddha pas itu, karena papa Buddha. Oh gitu. Papa aku Buddha. Jadi ada beberapa kali juga suka diajak ke wihara gitu kan. Lebih banyak lagi tuh patungnya. Lebih banyak lagi Mas dari patungnya. Tapi di situ ada patung Dewi Kwan Im. Gitu. Dan di situ juga banyak biksu dan biksuwati ya. Biksuwani apa biksuwati ya, perempuan aku lupa. Tapi di situ aku nangkep sesuatu yang aneh. Apa tuh? Dewi Kwan Im itu kan dibilang sangat cantik. Cantik sekali, bak perempuan yang sempurna gitu. Dia berambut. Ya kan? Tapi biksuwatinya pada botak. Bukan ini sorry ya, cuman maksudnya kenapa nggak sama gitu? Harusnya kan Tuhan itu kan menunjukkan, kalau memang itu Tuhan mereka menunjukkan contoh dong buat mereka gitu. Tapi kok mereka pada botak, sedangkan itu digambarkannya sangat cantik, semua lelaki bisa melihat dan lain-lain gitu. Jadi aku mikir kok nggak sinkron gitu, tetap pengen masuk Islam. Itu 2015 ya? 2015. Perang batinnya lumayan lama sih. 3 tahun 4 tahun lah. Didat sama Zakir Naik aja. Karena aku lingkupnya kan susah juga ya mau ke masjid atau kemana gitu. Masjid itu cuman satu di circle sana. Dan saat itu aku takut ketemu sama supirnya saudara-saudara gitu, atau gimana kalau mereka lagi saat di situ tadi aduin gitu apa gimana. Jadi nggak pernah nanya-nanya, itu cuma nonton YouTube gitu-gitu aja. Bisa gitu ya ini. Lebih banyak aku buka Bible dibanding aku buka Qurannya sendiri. Karena saat itu Quran yang aku punya itu nggak ada terjemahannya. Cuman bahasa gitu doang gitu. Jadi aku cuman kayak iseng-iseng lihat di internet gitu. Tapi kan juga terkadang satu sisi takutnya ini kalau internet kan bisa diedit gitu kan. Jadi agak-agak ngeri juga gitu. Tapi ya lebih sering ke arah Bible. Yang bikin banyak goyahnya ya dari Bible-nya sendiri. Masalah di Gua Maria itu. Jadi aku mantepkan diri bahwa di Masjid Raya Bintaro yang pertama kali, aku mualaf 2 kali, syahadat 2 kali karena kondisi ya gitu. Jadi yang pertama kali itu di Masjid Raya Bintaro, kedua sama almarhum Ustadz Arifin Ilham di sana, beda jauh. Jadi pas awal mau masuk Islam itu hubungin si ini temanku itu. Jadi aku bilang sama dia, masih BBM pas itu. Aku berharap pin BBM-nya masih sama. Ternyata masih sama. Jadi pas aku kontak, gimana kabar apa basa-basi, terus gue bilang, gue masuk Islam lo bisa bantu nggak gitu kan? Ya orang gimana? Gue nggak mau lu main-main lo sama agama gitu kan? Ya karena dia udah kayak begitu ya kita kan nggak maksa ya, maksudnya ya udah ngilang gitu aja. Terus 2 hari kemudian dia hubungin, mungkin dia nanya sama orang tuanya apa gimana gitu. Ada nih kata orang tua gue bisa di sini, udah lu datang aja ke sini gitu kan? Datanglah ke situ syahadat pas itu. Orangnya si Indonesia itu ada? Ada. Akhirnya tahu kalau cewek? Sebelumnya udah tahu. Setelah nggak lama dari diskusi debat itu, ada perkumpulan dari game ini karena gamenya laku. Jadi dari developer itu bikin event buat orang ngumpul-ngumpul. Nah dari situ dia udah tahu. Dari situ baru tahu, lu Vendredi. Vendredi lu. Iya, baru tahu dia di situ. Itu dulu dia itu 11 tahun lebih tua dari aku. Lagi di game tuh aku panggil dia Om. Pas itu bilangnya mau nikah, udah ada ceweknya pas itu mau nikah gitu. Di Masjid Raya MRBJ ya. Di situ. Gimana tuh dia? Ingat, pasti masih ingat. Nah, sekarang suami aku kok. Pacaran juga sih. Jadi pas aku udah setelah itu kan aku baru ngaku sama orang tua bahwa mau masuk Islam, padahal udah syahadat. Tapi ngomongnya mau masuk Islam gitu. Oh, habis dah tuh. Habisnya? Digebukin iya, ditendang iya. Dikunciin iya, disuruh tidur yang nggak boleh sendiri, harus di kamar orang tua gitu-gitu.
Oh. Ya reaction yang wajar sih sebenarnya, Wajar karena sih. satu keluarga besar baru aku doang yang mau Iya. masuk. Udah dikatain kerasukan, udah dibawa ke gereja juga, udah dilemparin air macam-macam lah. Rukiahnya mereka lah kasarannya gitu, udah juga kerasukan lah intinya. Abis itu aku cari Kohani Kristianto gitu kan. Beliau yang bantuin aku pas itu keluar. Cuman aku alasannya pas itu kerja aja. Padahal nggak ada kerjaan. Cuman biar bisa keluar rumah aja untuk memplanning segala-galanya. Pokoknya udah diajarin sama Kohani untuk di planning step by step gitu. Gimana keluar, terus apa segala. Terus dia juga yang langsung karena ngelihat orang tua aku berduit gitu ya. Dia langsung bawa aku ke Ustadz Arifin Ilham biar save-nya bener-bener safe gitu. Akhirnya syahadat lagi di Zikro. Pas syahadat itu lagi zikir akbar. Itu ada kali 5.000 orang muslim. Aku disuruh datang pas aku syahadat itu kalau mau ketemu sama aku. Karena aku kabur dari rumah. Oh, terus Papaku tuh di mimbar sama Ustadz Arifin Ilham sama Kohani. yang benar. Ngeliatin aku syahadat. Pintar juga Kohani gitu ya. Iya. Jadi Nangis sih. Dia nangis sedih sebenarnya gitu. Tapi dia udah dikerjain banget dia sama Kohani, udah disuruh wudu, dipakein peci sama Kohani bapakku. Jadi memang tujuannya dia pengen ketemu aku untuk bawa aku pulang gitu. Kohani mau muat. Saat itu, soalnya pas itu datang sama mama. Cuma mama nggak boleh masuk karena nggak mau pakai hijab, ngotot nggak mau pakai hijab. Sedangkan kan itu batas suci ya. Jadi nggak dikasih masuk lah sama orang-orang Zikro pas itu. Sebentar. Aku ngalamin 98. Aku ngalamin dan saat itu karena masih kecil ya, masih TKB kalau nggak salah. Aku tuh sampai naik-naik ke genteng. Karena di depan rumah demo parah kan. Dan itu tuh dari atas genteng aja aku ngeliat gitu tetangga aku dilemparin batu. Yang sipit-sipit gitu ya. Dilemparin batu, udah ada yang lari-lari, ada yang apa, dan rumahku tuh juga dilemparin batu. Kaca pada pecah apa semua gitu kan. Dan kita tuh dilindungin sama pegawai papa yang muslim. Ada 3 orang dan mereka pasang badan di depan rumah gitu. Bahwa ini bukan ngebohong, bilangnya ini bukan rumah gitu. Tapi keburu dilemparin tetap. Tapi kita ngumpet di atas di genteng. Saat itu berarti belum paham bahwa itu sebenarnya cuma oknum aja. Cuman dibikin create sama orang tua tuh dan orang tua sebenarnya juga nggak tahu sih, mereka kemakan doktrin juga sebenarnya gitu. Ya, kemudian Islamofobia itu ada, aku tuh sampai orang yang kalau dengar azan tuh aku ganti channel ya. Padahal sama semua azan semua. Azan semua kalau maghrib kan. Tuh ganti. Kenapa pas azan lagi nonton TV itu karena demen anime gitu kan, dan saat itu banyak di TV memang kan. Jam-jam segitu pula gitu kan. Jadi pasti style segitu. Ya matiin dulu, ntar nunggu berapa menit baru nyalain lagi. Aku tuh sampai yang begitu dulu. Kalem ya, masih bisa diajak ngomong walaupun ujung-ujungnya marah juga. Kalau ke mama tuh setiap kali aku mention pasti dia nangis. Terus dia kayak nanya, why sih Mel, why gitu. Terus jadi ya nggak enak lah ya kalau udah kayak gitu. Gak apa-apa pernah. Tapi ujung-ujungnya papa selalu bilang, udahlah agama kamu yang sekarang udah paling bener ini. Dia bilang gitu. Ngomong kayak gitu. Terus kemudian aku cuma punya kakak perempuan 1. Terus gimana? Sama sampai sekarang juga masih nggak mau ngomong. Semua keluarga besar aku sampai sekarang tidak ada yang mau ngomong sama aku. Enggak, cuma pas aku punya anak aku sempet kayak yang hoping gitu ya, mungkin bisa baikan atau gimana gitu. Tapi nyatanya malah dikata-katain gitu kan. Jadi aku mikirnya gini, ya kalau mereka tidak mau pun aku tidak mau memaksa gitu. Dan toh kontak mereka juga aku masih simpen, dan sampai sekarang mungkin masih nomornya sama. Aku lihat juga masih sama. Di IG juga aku masih sering mantau, dan mereka mantau juga, aku tahu. Karena sempet pas itu ngobrol sama saudara gitu kan, dan dia juga bilang ini masih gini-gini Mel gitu kan, lu gimana sih aneh-aneh aja lu gitu ya, masih pada negatif lah gitu. Tapi kalau untuk keluarga inti aku, papa mama masih belum terima sampai sekarang. Banyak yang enggaknya gitu, yang oke-nya juga ada. Gitu. Ya misalnya yang enggak. Aku bahkan dia kan sekarang tinggal di Amerika. Terus kalau lagi balik ke Jakarta kita suka ketemu. Kalau ketemu tuh lucu, dia yang berpakaiannya terbuka aurat, aku yang tertutup gitu kan. Jalannya berdua sampingan gitu di mall. Keren. Iya itu udah kayak itu banget. Diliatin orang aja makanya. Kangen banget karena dulu bestie. Oh nyokap. Ke mall hampir berdua setiap saat gitu kan. Terus ya nyokap juga kalau curhat sama aku gitu. Bukan aku yang ngomong. Ngaku. Aku bilang aku mau masuk Islam. Lagi momen malamnya tuh udah
udah kalut dah aku dah. Mau ngomong gimana mau gitu? ngomong apa ya, Wah, gitu. Pagi-pagi lagi sebelum aku berangkat aktivitas sehari-hari gitu kan, aku bilang sama Ma, aku mau di ruang depan gitu, mau samperin, Ma, aku mau ngomong dong, aku bilang gitu, aku bilang aku mau masuk Islam gitu. Ya pasti sih itu sih udah aku expected gitu sebenarnya. Iya pasti mah. Tapi ya beliau yang paling kecewa banget sampai sekarang tuh beliau. Itu. Tapi kalau bokap itu saking kecewanya dia sampai mukul, pas aku jatuh ditendang. Ya Mas Ari, aku kalau nengok ke kiri nih, sampai sekarang nih aku ada garis nih warna-warni gini, karena aku ketendang di sini. Sama bokap. Kalau kasus-kasus mualaf yang lebih parah dari aku banyak, dan rata-rata itu karena semua manusianya saling sayang. Iya justru. Work, aku bisnis, jadi aku it's gitu, solely my maksudnya, own gitu. Bikin boneka, lumayan. Yang dulunya nggak karena aku saat mualaf itu yang kedua kali, enggak yang kedua kali juga sih, setelah aku keluar rumah pokoknya, aku sudah memutuskan untuk langsung syar'i, nggak mau setengah-setengah. Dari yang pertama, kan aku kabur dulu tuh sebelum syahadat lagi. Nah pas aku kabur itu, hari itu juga aku free, nggak di rumah, aku langsung memutuskan untuk syar'i. Abis ke Darut Tauhid, kayaknya sebulan saat itu, berita yang keluar itu nggak melalui interview ke aku dulu, langsung di-create begitu aja. Itu banyak banget yang sampai bilang katanya papa juga ikut syahadat di Ustadz Arifin. Wah itu keluarga marah sekali. Karena anggapan mereka kan kayak bikin nama papa jelek gitu kan. Oh papa nggak syahadat kok, papa. Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Dalam hati aku, bukan aku saat itu. Dan saat itu kan belum ada filter buat yang apa sih, bikin create story begitu. Jadi ya saat itu ya udah aku. Yang bikin salah satu faktor orang tua tambah jauh tuh itu karena aku dikira ngebohong, ngarang cerita di situ. Padahal interview juga enggak, totonya up gitu aja gitu kan. Dan saat itu pas aku nggak tahu gimana itu ceritanya, aku bocor ada di Darut Tauhid. Nggak tahu deh itu siapa yang bocorin atau bagaimana. Banyak yang datang, ada beberapa 3-4 orang datang minta ta'aruf gitu kan. Dan saat itu kan emang karena aku baru belajar fikih, pas itu baru belajar Iqra dasar juga, kan kaget juga gitu kan nih. Sampai ada yang ngajakin aku jadi istri kedua. Domnya juga aku udah mempelajari dan memahami bahwa poligami itu ada gitu di dalam Islam tuh ada gitu. Dan aku pikirnya saat itu kalau aku bisa jadi istri pertama orang, kenapa harus jadi istri kedua gitu kan. 3-4 lebih lah, dan di Facebook tuh banyak banget yang gede. Banyak sekali, rata-rata sama begitu juga. Ya dulu ya badanku tidak seperti ini gitu kan. Jadi sendirian, lu perempuan, dia bilang gitu. Gimana juga lu butuh imam, dia bilang udah nikah aja, dia bilang gitu. Dan dia bilang kan ntar dijariinnya oke gitu kan. Terus selama aku di Darut Tauhid itu kan enak tuh, apa namanya, secara finansial tuh enak banget. Tentunya kok Hani ngirimin gitu kan. Terus aku pikir uang jajan ada gitu. Makanya di Darut Tauhid juga nggak mahal gitu kan. Enak banget itu situ gitu kan. Gak kekurangan lah. Maksudnya Kohani tuh rutin ngasih uang gitu kan, ngasih uang. Seminggu ada kali sejuta gitu. So nggak kepikiran itu dari mana juga enggak. Satu gitu katanya. Dia bilang dia kenal sama lu. Dia bilang gitu. Si Denis itu. Ternyata dia udah di mana acara itu. Ternyata yang ngasih duit sejuta itu dari si Denis. Si suamiku bilang sama aku gini, ya mungkin itu cara Allah bilang lu tanggung jawab lu udah dia lu kini anak gitu. Gak ditemuin gimana, cuman si Kohani bilang nih ada satu nih yang bilang dia kenal sama lu gitu kan. Dan gue kaget kan, karena pas itu setahu gue dia udah mau nikah gitu kan. Terakhir tuh gitu. Terus ya dia cerita lah kenapa dia gak jadi apa segala. Terus dia bilang katanya ya dia coba sama gue gitu kan. Karena gini loh, Mas Ari nggak kepikiran juga gitu karena dia 11 tahun lebih tua kan. Apa ternyata ya dia kontak Kohani. Ganti kan. Udah WA apa sih itu, udah pakai WA. Begitu mau main game apa Mas Ari? Ya kan laptop nggak ada, apa nggak ada kan, semua harta benda itu aku nggak ada yang aku bawa. Cuman pakaian aja. Masalahnya aku nggak bisa pakai. Karena kan aku langsung pengen syar'i. Dengan pakaian aku sebelumnya bisa dibilang ya sangat tidak pantas gitu. Jadi aku berplanning sama Kohani pas itu. Jadi dia bilang katanya kayaknya kalau ngelihat dari orang tua lu agak sulit nih kalau kita cuman dialog gitu doang terus lu dilepas jadi Islam gitu kan. Jadi dia bilang katanya kan, dan aku memang mengenal orang tua aku sendiri pasti ya gitu. Jadi aku berplanning saat itu better aku keluar rumah. Karena nggak mungkin aku di rumah Mas Ari. Babi everyday. Kita pakai apa segala gitu kan. Mau sholat susah. Karena aku sekamar sama kakak perempuan sampai gede gitu. Jadi
kayaknya mau sholatnya itu sulit gitu. Nggak mungkin kepantau semuanya. Apalagi aku sama dia sama-sama introvertnya. Dia dokter kok, belajar mulu di kamar mulu kerjaannya gitu kan. Disogok dulu sama orang tua biar nggak keluar dari agama sebelumnya. Disogok dulu, dikasih mobil baru, HRV baru inden bus itu. Oh iya? Aku udah punya, udah dikasih. Oh. Nah, hari itu mobil punya plat, langsung aku bawa keluar. Langsung aku kabur dengan kos yang udah dibayar di UIN Ciputat pas itu. Jadi aku ke UIN Ciputat, terus mobil titip ke Kohani, balikin ke orang tua. Dibalikin lagi akhirnya. Pokoknya Kohani samsak banget deh maksudnya. Iyalah. Warna-warninya mualaf kadang-kadang begitu. Sebulan ya? Lebih lah. Gitu, jadi Numpang gitu. nikah juga di date di Bandung. Nikah di Mana aja nggak gede-gede. Akad walimahan. Bokap Keluar di H-1 dikabarin. Gitu. Yang ngamuk marah. Dikatain dah habis dah tuh si Dennis. Cuman ngatain doang. Harus ngomong. Gentle. Dia harus ngomong. Dia ngomong. Iya, namanya sebenarnya kalau mualaf itu kan banyak ujiannya ya, Mas Arya gitu. Enak gak enaknya nikah ya pasti ada gitu. Tapi kalau disuruh bandingin sama kehidupan sebelumnya, lebih enak kehidupan sebelumnya, tapi lebih tenang sekarang. Oh ya, secara dulu semuanya ada. Lebih tenang. Gitu. Jadi lebih banyak aku belajar ya jadinya ya gitu. Cuman kadang suka nostalgia aja gitu kan. Dia bakal, lu inget gak sih lu tuh manggil gua om, dia bilang gitu. Cuman karena kita dulunya udah bestie gitu ya, udah berteman duluan. Sampai sekarang pun kalau lagi ngobrol apa gitu, gua lu aja gitu. Kalau anak-anak tidur tuh kita pasti nyempetin nge-game sejam gitu bareng. Menjadi seorang istri muslimah juga kan gak gampang. Gampang-gampang, susah lah. Apalagi anak, alhamdulillah cowok 3. Gitu. Jadi harus jaga banget gitu. Jadi ada beberapa culture yang kalau orang Cina nggak boleh, dia kan Sunda keluarganya lakukan. Kayak misalkan bakul nasi gitu kan, kalau orang Cina kan nggak boleh tuh ditusuk sendok lah, ditusuk sumpit gitu. Kita kasih makan orang mati, gitu meninggal. Terus kadang kan kita ada pasti kayak pai-pai gitu, sembahan-sembahan gitu. Tuh kadang kita kasih dia makanan favorit almarhum gitu. Misalkan dia suka nasi dengan ayam atau ikan gitu. Ikannya bentuknya kue, cuma kita masak asam manis. Sendok ataupun sumpit, biasa sumpit sih, rata-rata sumpit gitu. Dan kita saat nggak boleh makan itu kayak sekitar 10 menit sampai 15 menit, dan sama 15 menit itu kita ngedoain dia menggunakan dupa. Dan 2 juga sama, kadang 2, kadang 3. Nanti setelah 15 menit atau berapa, baru itu boleh disingkirin, nggak dibuang, kita makan. Dan katanya sih ya, saya sih belum pernah makan, cuman katanya hambar jadinya. Rasanya hambar aja katanya, walaupun kita masak asam manis nih, pas kita makan katanya tawar. Biasanya yang makan itu entah anak dari orang tersebut atau istrinya gitu. Aku nanya gitu kan, emang orang Sunda tuh kalau makan gitu kan centongnya ketak gitu kan? Ya kan, ntar kalau orang mau ngambil nasi nggak ada centongnya gimana, dia bang gitu. Bukan, itu kan kasih makan orang mati gitu kan. Ya ampun ya anak gitu. Kayaknya budaya-budaya sebelumnya masih ada ke bawah gitu.